Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Siti Najiyah Holanisa dengan NIM 23 10 10 10 24 dari program studi manajemen bisnis syariah Universitas Tazkiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai model asuransi syariah yang meliputi mudharabah, wakalah, dan wakaf, yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah asuransi syariah. Semoga penjelasan dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyimak. Baik, pada materi presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin mengenai pengertian asuransi syariah, model asuransi syariah, skema mudharabah, wakalah, skema wakaf, dan kesimpulan. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah bukan hanya sekedar pelindungan finansial, tetapi juga sebuah sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah mengedepankan kerjasama, tolong-menolong, dan menghindari unsur riba atau yang biasa disebut bunga, goror, ketidakjelasan, dan maisir yang biasa kita sebut perjudian. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta akan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga memberikan rasa aman dan keberkahan bagi para pesertanya. Setelah mengetahui pengertian dari asuransi syariah, selanjutnya saya akan membahas manfaat asuransi dalam perencanaan keuangan. Manfaat asuransi dalam perencanaan keuangan sangatlah besar karena memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan yang tidak terduga, seperti kecelakaan, penyakit, atau kehilangan aset. Asuransi dapat membantu seseorang menjaga stabilitas keuangan bahkan dalam situasi sulit, karena perusahaan asuransi akan menanggung biayanya. Adapun beberapa model dari asuransi syariah, yang pertama ada mudharabah, yang kedua ada wakalah, dan yang ketiga ada wakaf. Model asuransi syariah yang pertama ada mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal atau shahibul mal dan pihak lainnya mengelola modal yang disebut mudharib. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Dalam asuransi syariah, model ini digunakan untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari peserta. Peserta tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga potensi keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan gambaran skema mudharabah antara pihak mudharib dan pihak sahibul mal. Pihak satu atau mudharib adalah pihak yang mengelola modal dari pihak sahibul mal, atau pihak mudharib ini dari perusahaan asuransi syariahnya. Kemudian pihak dua, sahibul mal, atau pihak yang menyediakan modal yang ingin dititipkan kepada perusahaan asuransi syariah. Kemudian pihak satu ini perlu profesionalisme untuk mengelola modal dari pihak sahibul mal, dan pihak dua memberikan modal 100% kepada pihak asuransi syariah. Nah, setelah pihak mudharib dan pihak sahibul mal ini bertemu untuk bekerja sama, kemudian setelah itu pihak mudharib akan mengelola modal dari 100% sahibul mal ini. Kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal antara pihak mudharib dan pihak sahibul mal. Akan tetapi jika ada kerugian dalam kerjasama tersebut, risiko ini akan ditanggung oleh pihak sahibul mal atau yang memberi modal 100% tersebut. Dari skema mudharabah yang telah dibahas, maka kita bisa melihat adanya kelebihan dan kekurangan dari asuransi syariah mudharabah. Kelebihan mudharabah yaitu
potensi keuntungan tinggi kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan kekurangan mudharabah, risiko kerugian ditanggung pemilik modal, membutuhkan pengelolaan yang profesional. Selanjutnya, model asuransi syariah yang kedua ada wakalah. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari satu pihak muwakil kepada pihak lain, wakil, untuk melakukan tindakan tertentu atas nama muwakil. Dalam asuransi syariah, model wakalah digunakan dalam pengelolaan operasional perusahaan, di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil dari peserta. Perusahaan asuransi akan menerima upah atau fee atas jasa pengelolaan yang diberikan, dan seluruh keuntungan atau kerugian menjadi hak atau tanggung jawab peserta. Nah, selanjutnya model asuransi yang ketiga ada wakaf. Wakaf adalah tindakan menahan suatu aset yang memiliki nilai manfaat untuk kepentingan umat secara berkelanjutan. Aset yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, tetapi manfaatnya harus terus disalurkan untuk tujuan sosial atau keagamaan. Dalam asuransi syariah, sebagian dari dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk wakaf, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada skema wakaf. Skema wakaf ini meliputi yang pertama ada donasi. Donasi sebagian dana disalurkan sebagai wakaf. Dan yang kedua ada manfaatnya. Wakaf memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga berkelanjutan. Wakaf akan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Nasabah menjalin kontrak asuransi. Pada saat akad, peserta berjanji untuk mewakafkan sebagian manfaat investasi. Kemudian peserta menunjuk nazir atau pengelola wakaf melalui polis, mengucapkan ikrar wakaf di depan pejabat yang berwenang. Selanjutnya, sebagian dana premi atau manfaat asuransi akan dialokasikan sebagai wakaf. Perusahaan asuransi syariah menyerahkan wakaf manfaat asuransi atau manfaat investasi kepada nazir yang telah ditentukan wakif. Kemudian, nazir mengelola wakaf tersebut dan menyalurkan hasil manfaatnya kepada pihak yang ditentukan. Perbandingan antara model mudharabah, wakalah, dan wakaf. Model mudharabah, prinsip utamanya yaitu bagi hasil. Kemudian peran pesertanya pemilik modal dan peran perusahaannya pengelola modal. Sedangkan wakalah, prinsip utamanya pemberian kuasa, peran peserta pemberi kuasa, dan peran perusahaan penerima kuasa. Dan yang terakhir ada model wakaf, prinsip utamanya kontribusi sosial, peran peserta penyumbang dana, dan peran perusahaannya yaitu pengelola wakaf. Nah, telah sampai kepada pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan presentasi. Asuransi syariah merupakan sistem perlindungan keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, tolong-menolong, serta menghindari riba, gharar, dan maisir. Dalam pengelolaannya terdapat 3 model utama. Yang pertama ada mudharabah, sistem kerjasama antara peserta atau pemilik dana dan perusahaan asuransi atau pengelola dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, tetapi risiko kerugian ditanggung pemilik dana. Dan yang kedua ada wakalah, perusahaan bertindak sebagai wakil yang mengelola dana peserta dengan imbalan fee. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggung jawab bagi peserta. Dan yang terakhir ada wakaf. Sebagian dana peserta dialokasikan untuk tujuan sosial melalui wakaf, menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sesuai Fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016. Presentasi ini menekankan pentingnya asuransi dalam perencanaan keuangan yang bertujuan untuk melindungi individu dan keluarga dari risiko keuangan yang tidak terduga. Memiliki asuransi dapat membantu seseorang menjaga stabilitas keuangan, meskipun terjadi berbagai skenario negatif, seperti kecelakaan, penyakit, atau kehilangan aset. Asuransi juga dapat berfungsi sebagai investasi jangka panjang selain dalam memberikan perlindungan. Demikianlah pemaparan saya mengenai model asuransi syariah dengan 3 pendekatan utama yaitu mudharabah,
wakalah, dan wakaf. Setiap model memiliki karakteristik dan mekanisme yang khas, namun semuanya bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.